Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu raki'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Sadaqallahul azim. Allahumma amin. Sahabat generasi Rabbani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai muslim kita pasti dan harus tahu bahwa sholat adalah ibadah yang sangat penting dan istimewa. Itulah kenapa terkait dengan sholat, Nabi dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian dan pemahaman yang baik tentang sholat. Ya ayyuhalladzina amanu raki'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Sahabat generasi Rabbani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di kesempatan ini kita akan berbagi tentang urgensi dan hikmah sholat bagi seorang muslim. Berbicara tentang urgensi sholat, yang pertama adalah as-sholatu imanuddin. Sholat adalah tiang agama. Ibarat sebuah bangunan, sholat adalah tiangnya. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti ia menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agamanya. Itu menjadi penting buat kita agar tidak meninggalkan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Urgensi yang kedua dari sholat adalah ibadah yang sangat penting dan istimewa. Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas seorang hamba, seorang muslim adalah sholatnya. Jika baik sholatnya, maka baik juga seluruh amal solehnya. Kalau sholatnya baik atau bagus, maka berbahagia dan tenanglah dia. Sebaliknya, jika kelak sholatnya tidak dijaga, maka ia akan merasa rugi dan sengsara di hari kiamat. Sahabat generasi Rabbani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Urgensi yang ketiga dari sholat adalah batas antara iman dan kufur. Bainar rajulu wa bainal kufri tarkus sholat. Beda antara seorang laki-laki muslim dengan kafir adalah meninggalkan sholatnya. Hal ini harusnya menjadi pemahaman sekaligus juga kecemasan buat kita semua untuk hati-hati dan tidak meninggalkan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat generasi Rabbani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 urgensi dari sholat bagi seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Sahabat generasi Rabbani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan berbagi tentang apa manfaat dari sholat. Apa sih manfaat sholat? Manfaat sholat yang pertama adalah sholat adalah ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Sholat menjadi sarana ibadah untuk berkomunikasi langsung pada Allah Subhanahu wa taala saat seorang hamba berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholatlah kalian seolah-olah kalian melihat Allah. Jika tidak, maka yakinlah bahwa Allah melihat kalian. Sholat juga menjadi simbol atau tanda keimanan dan ketundukan seorang muslim pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat generasi Rabbani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manfaat sholat yang kedua adalah sholat adalah obat dari kegelisahan dan masalah. Sholat menunjukkan ketenangan jiwa dan kesucian hati para pelakunya. Ketika menegakkan sholat dengan sebenarnya, maka diraihlah puncak kebahagiaan hati dan sumber segala ketenangan jiwa. Dahulu, orang-orang soleh
mendapatkan ketenangan dan pelepas segala permasalahannya ketika mereka tenggelam dalam khusyuknya sholat. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah pernah meminta Bilal dan mengatakan, "Badrilah ya Bilal, isyaratkanlah kami dengan sholat." Sahabat Uzaifah juga pernah menceritakan, dahulu jika Nabi Muhammad SAW tertimpa suatu urusan, maka beliau melaksanakan sholat. Itulah yang menjadi penguat buat kita bahwa sholat memiliki fungsi sebagai obat dan solusi dari segala masalah. Sahabat generasi Rabbani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang ketiga dari sholat adalah sholat menghapuskan dosa. Sholat selain mendatangkan pahala bagi pelakunya, juga menjadi penghapus dosa, membersihkan manusia dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Rasulullah bersabda, "Apa pendapat kalian jika di depan pintu seorang dari kalian ada sungai yang mengalir? Dia mandi darinya 5 kali dalam sehari. Apakah tersisa kotoran darinya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tertinggal kotoran sedikit pun." Beliau Rasulullah bersabda, "Demikianlah salat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa dengannya kesalahan dari seorang hamba." Sahabat generasi Rabbani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 manfaat dari salat untuk menguatkan pemahaman kita agar kita menjaga salat sekuat tenaga kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.